Wow, luar biasa. Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC pada hari ini, 21 Mei 2025, bertemu Paus Leo ke-14 di dalam audiensi umum. Ini audiensi yang pertama bagi Paus Leo ke-14 dan salah seorang yang bertemu beliau secara langsung berjabat tangan adalah Bapak Uskup Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, Uskup Keuskupan Bandung dan sekaligus Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Marilah kita lihat videonya. Saya juga membagikan inti Alocutio atau renungan Bapak Paus Leo ke-14 dalam audiensi umum pertamanya, di mana para uskup termasuk Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC bersalaman dengan Bapak Paus. Anda bisa membacanya juga dalam berita resmi Vatikan, news.va. Paus Leo ke-14 mengadakan audiensi umum pertamanya pada hari Rabu 21 Mei 2025 dan merenungkan perumpamaan Yesus tentang seorang penabur, menekankan bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi tanah yang terbaik. Tidak. Dalam audiensi umum pertamanya sebagai Paus Leo ke-14 melanjutkan rangkaian perayaan jubileum yang telah dicanangkan oleh Paus Fransiskus dengan tema Yesus Kristus harapan kita. Paus Leo ke-14 melanjutkan refleksi pendahulunya Paus Fransiskus tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus yang dikatakan Paus Leo membantu kita menemukan kembali harapan karena perumpamaan-perumpamaan dari Yesus itu menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Allah bertindak dalam sejarah kehidupan kita, sejarah manusia. Perumpamaan yang unik. Paus Leo ke-14 memusatkan permenungannya pada perumpamaan tentang seorang penabur dalam Injil. Kita bisa baca perumpamaan itu dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23, Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20, dan juga di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Menurut Paus Leo ke-14, perumpamaan ini cukup unik karena berfungsi sebagai pengantar bagi semua perumpamaan lainnya. Bapak Paus menyoroti bagaimana kisah sang penabur ini mengungkapkan cara Yesus berkomunikasi dan dapat memberikan petunjuk bagi kita tentang cara mewartakan Injil pada masa kini. Meskipun perumpamaan diambil dari kehidupan sehari-hari, akan tetapi tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Perumpamaan seorang penabur tersebut mendorong kita semua untuk mengajukan pertanyaan reflektif dalam diri kita. Perumpamaan itu mengajak kita untuk tidak berhenti pada penampilan luar. Merefleksikan kisah dalam perumpamaan seorang penabur tersebut, Paus Leo ke-14 mendorong semua orang untuk bertanya pada diri sendiri dua pertanyaan. Di mana posisi saya dalam kisah perumpamaan tersebut? Apa yang dikatakan oleh kisah perumpamaan ini tentang hidup saya? Nah, ini yang menjadi refleksi bagi kita. Seorang penabur keluar untuk menabur. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini, Paus Leo ke-14 menjelaskan bahwa kita dapat melihat kuasa Allah dan dampaknya terhadap hidup kita. Setiap kata dalam Injil bagaikan benih yang ditaburkan di tanah kehidupan kita, ujar Bapak Paus. Kemudian Bapak Paus Leo ke-14 menekankan bahwa tanah tersebut bukan hanya hati kita, bukan hanya kehidupan kita,
tetapi juga dunia, komunitas, dan gereja. Tidak ada aspek kehidupan yang luput dari pengaruh Injil. Paus Leo ke-14 menjelaskan bahwa orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang berkumpul untuk mendengarkan Yesus ketika menceritakan perumpamaan sang penabur itu, atau perumpamaan tentang seorang penabur. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata Yesus ditujukan untuk semua orang, tetapi bekerja secara berbeda dalam setiap orang. Setiap dari kita dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan ini, terlepas dari situasi hidup kita. Yesus adalah benih. Dalam kisah perumpamaan tersebut, tempat di mana benih jatuh tampaknya kurang menjadi perhatian bagi sang penabur, yang menurut Paus Leo ke-14 melambangkan bagaimana Allah mencintai setiap dari kita. Kita terbiasa menghitung dan merencanakan segala sesuatu, tetapi cinta tidak bekerja seperti itu, kata Bapak Paus. Cinta ilahi tidak ada hitung-hitungan. Ia mencintai kita tanpa batas. Paus Leo menekankan bahwa Allah menaburkan benih firman-Nya pada setiap jenis tanah. Artinya, dalam setiap situasi yang kita hadapi, baik kita menerimanya dengan antusiasme, dengan kedangkalan, maupun dengan ketakutan, Tuhan Allah meyakinkan kita bahwa pada suatu saat benih itu akan berbuah. Tuhan tidak menunggu kita menjadi tanah yang terbaik. Tidak. Sebaliknya, Tuhan memberikan firman-Nya berulang kali kepada kita, dan firman-Nya adalah Yesus. Dengan kata lain, benih dalam perumpamaan sang penabur adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik inti dari permenungan Bapak Paus kita. Maka permenungan bagi kita, apakah sungguh-sungguh benih firman Yesus, firman Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita hidupi sungguh-sungguh dimanapun kita berada, dalam kata dan dalam perbuatan kita. Tuhan memberkati.